Bab 6668. Dokter yang mengoperasikan mesin segera membuka data pemindaian seluruh tubuh Heng sebelumnya. Atas permintaan dokter, ia memperbesar pankreas. Di bawah pengaruh zat kontras, gambar ini menunjukkan bahwa pankreas Heng memiliki lesi bening yang hampir memenuhi seluruh kepala pankreas. Johnson melihat lokasi lesi dan bergumam, "Ya, di sini. Sangat jelas dan besar. Kok bisa hilang saat saya mengambil foto lagi hari ini?" Setelah berkata demikian, dia buru-buru mendesak, "Cepat, cepat, ganti ke yang tadi." Dokter segera mengembalikan data ke data yang baru saja direkam. Set ini terlihat bersih dan tidak ada jaringan yang memiliki reaksi khusus dengan zat kontras. Johnson tertegun dan bertanya kepada beberapa dokter di sekitarnya, "Apakah menurut Anda ini ilmiah?" "Itu tidak ilmiah." Dokter pribadi Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan jujur. Bahkan jika terkena noda tinta, mungkin tidak akan bisa dibersihkan dalam 1 atau 2 hari." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan bertanya kepada dokter yang mengoperasi, "Mesin sialan ini pasti palsu, kan? Apa ada yang salah?" Dokter pun segera menjawab, "Tidak mungkin. Setelah kami menerima pemberitahuan, kami melakukan pemeriksaan menyeluruh." "Itu aneh." Johnson sekali lagi memperbesar hasil pemindaian CT pankreas hari ini dan bergumam, "Ini seharusnya bukan hasil robotik. Pankreas ini tampak sehat. Sial, tidak ada yang salah dengan itu. Apa-apaan ini?" Dokter lain memegang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan bingung, "Tidak peduli seberapa banyak perawatan yang diberikan, hasilnya tidak akan sebaik itu. Ini benar-benar terkait dengan kanker pankreas, tidak ada yang namanya obat." Johnson berkata, "Mari kita tunggu hasil tes CA-199. Jika nilai CA-199 juga turun, maka tidak diragukan lagi bahwa dia sudah sembuh." Setelah itu, ia langsung memerintahkan, "Biarkan perawat mengirim Heng kembali ke bangsal terlebih dahulu. Saya akan kembali nanti untuk menanyakan perawatan seperti apa yang diterimanya di Tiongkok." Heng dengan cepat dan hati-hati dikirim kembali ke bangsal oleh para perawat. Dokter pribadinya datang lebih dulu dan bertanya dengan heran, "Tuan Heng, apa yang Anda lakukan di Tiongkok kali ini? Apakah Anda pergi ke rumah sakit untuk berobat?" Heng tidak menjawab, tetapi bertanya kepadanya, "Apa hasil CT saya?" Dokter pribadi berkata, "Hasil CT sangat aneh. Tidak ada massa di pankreas Anda sekarang." Heng terkejut sekaligus gembira, lalu berseru, "Benar. Benar. Sial, benar-benar sembuh." Dokter pribadi itu segera berkata, "Tuan Heng, agak sewenang-wenang jika mengatakan bahwa Anda sudah sembuh sekarang. Kita perlu menunggu hasil CA-199 Anda untuk memastikannya." Heng bertanya, "Kapan hasilnya akan keluar?" "Cepatlah." Dokter pribadi berkata, "Ini sudah kecepatan tercepat. Karena tes darah dan reaksi Anda semua butuh waktu. Anda bisa beristirahat sebentar, dan Anda akan segera pulih menjelang fajar." Pada saat itu, Johnson mengetuk pintu dan masuk sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Heng, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Dari hasil pemindaian CT, pankreas Anda telah pulih." Heng bertanya, "Bukankah kita masih menunggu CA-199? Johnson tersenyum dan berkata, "Kita tentu harus menunggu, tetapi saya rasa peluang keberhasilannya adalah 80%. Sambil berbicara, ia menghampiri Heng dan bertanya dengan penuh harap, "Tuan Heng, dapatkah Anda menjelaskan kepada kami perawatan apa yang Anda terima? Saya telah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat rencana perawatan yang begitu mendominasi. Mungkinkah Tiongkok telah membuat beberapa terobosan baru dalam perawatan medis?" Heng melambaikan tangannya, "Jangan tanya, tidak ada gunanya. $1 miliar AS untuk 1 kali perawatan, menurutmu berapa banyak orang yang mampu membelinya?" $1 miliar AS. Johnson tercengang dan bertanya dengan heran, "Anda menghabiskan $1 miliar AS untuk mengobati kanker pankreas di Tiongkok kali ini?" "Ya." Heng merasakan sakit di dagingnya. Mengobati kanker dan mengobati impotensi sama-sama menghabiskan biaya $1 miliar, tetapi tampaknya mengobati kanker sekarang lebih hemat biaya.
Johnson tercengang dan berkata, $1 miliar AS dapat membeli rumah sakit besar. Saat dia mengatakan itu, dia segera bertanya pada Hank, Tuan Hank, perawatan apa yang mereka gunakan pada Anda yang begitu mahal? Apakah itu peralatan jenis baru? Atau semacam obat khusus baru yang ditargetkan? Hank bertanya balik, kamu tanya aku, siapa lagi yang harus aku tanya? Johnson segera berkata, benar sekali. Coba ingat kembali perawatan seperti apa yang Anda terima di Tiongkok. Misalnya, seperti apa lingkungan perawatannya? Apakah mereka membawa Anda ke ruang perawatan dengan banyak peralatan atau peralatan besar? Seperti ruang CT atau ruang radioterapi kami. Hank menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, lingkungan perawatan mereka adalah ruang pribadi hotel. Kamar pribadi hotel itu. Johnson berseru, bagaimana ini mungkin? Ada banyak persyaratan yang jelas untuk lingkungan perawatan. Tidak mungkin melakukannya di kamar hotel, bukan? Hank mengangkat bahu. Kau tidak akan percaya jika aku memberitahumu. Itu ada di kamar pribadi di hotel. Johnson bertanya lagi, jika itu benar-benar kamar hotel, maka seharusnya tidak ada peralatan profesional. Apakah mereka memberimu obat khusus? Tidak, Hank berkata dengan tenang, saya tidak memberikan obat oral atau menggunakan peralatan medis apapun. Saya hanya berbicara kepada diri saya sendiri, berbicara omong kosong, lalu mengatakan bahwa saya boleh keluar. Jadi saya kembali. Johnson tercengang, ini terlalu bercanda. Anda dibiarkan kembali tanpa perawatan apapun. Hank bertanya balik, sel kankerku sudah hilang, kan? Posisiku juga sudah hilang. Jadi mereka tetap memberiku pengobatan, tetapi metode pengobatannya terlalu canggih. Aku tidak memahaminya, begitu pula dirimu. Johnson bergumam, tetapi ini tidak sesuai dengan logika dasar. Jika mereka dapat membuat sel kanker Anda menghilang sepenuhnya, maka mereka pasti telah campur tangan secara langsung. Berdasarkan apa yang Anda katakan, tampaknya mereka tidak melakukan apapun. Hank berkata, ini mungkin metafisika timur. Bukankah kita di barat juga punya apa yang disebut metafisika? Melempar salib ke dalam air akan mengubah air menjadi air suci, yang dapat mengusir setan. Biasanya, kita mungkin tidak mempercayainya dan selalu berpikir bahwa ini semua adalah cerita rakyat, tetapi jika kita benar-benar bertemu setan suatu hari nanti, mungkin melakukan ini akan benar-benar berhasil. Johnson berkata dengan canggung, itu hanya legenda, cerita, dan film. Kalau bicara tentang pengobatan medis, kita tetap harus percaya pada sains. Hank melambaikan tangannya. Baiklah, percayalah pada sainsmu. Aku sangat lelah 2 hari terakhir ini. Aku perlu istirahat sebentar. Saat hasil CA-199 keluar, ingatlah untuk memberitahuku sesegera mungkin. Johnson tahu bahwa Hank menyuruhnya pergi, tetapi dia tidak ingin pergi tanpa menanyakan detailnya, jadi dia segera berkata, Tuan Hank, apakah Anda merekomendasikan dokter yang merawat Anda? Jika saya berkesempatan, saya ingin mengunjunginya dan melihat apa yang terjadi. Hank mencibir 2 kali dan berpikir dalam hati, jika aku memperkenalkan Charlie kepadamu, aku tidak tahu bagaimana Charlie akan memperlakukanku. Selain itu, kamu pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika kamu pergi ke Charlie seperti ini. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak usah repot-repot bertanya begitu banyak. Dia adalah ahli dari dunia lain dan tidak akan menemuimu. Setelah mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada dokter pribadinya. Dokter pribadi itu segera datang dan berkata kepada Johnson, Dr. Johnson, Tuan Hank perlu istirahat. Anda sebaiknya keluar dulu. Bab 6669. Johnson tidak punya pilihan selain meninggalkan bangsal Hank untuk sementara. Dokter pribadi itu mengantarnya keluar pintu, lalu maju dan berkata sambil tersenyum, Selamat, Tuan Hank. Saya telah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat kasus kanker pankreas yang dapat dipraktikkan. Hank mengangguk. Titik yang ditempati oleh kepala pankreas menghilang, dan tentu saja dia sangat gembira. Dia berbaring di kasur rumah sakit, menyilangkan kaki, dan mendesah dalam hatinya, sial, memang masuk akal untuk menghabiskan uang demi menghindari bencana. Begitu uang itu habis, penyakitnya akan hilang. Namun,
Ketika aku menggoyangkan kakiku, aku merasakan adikku berada di bawah selangkanganku, dan sesaat aku merasa sedikit melankolis dan tak berdaya. Kanker pankreasnya sekarang sudah disembuhkan, tetapi saya tidak tahu kapan adikku akan bisa pulih kembali. Awalnya dia ingin berkonsultasi dengan dokter swasta atau dokter spesialis di sini untuk melihat apakah dia bisa mendatangkan dokter ahli untuk berkonsultasi guna mengetahui apa yang terjadi dengan adik laki-lakinya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini semua ulah Charlie. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa melihat sifat asli Charlie? Saat itu, bukan saja impotensinya tidak akan sembuh, tetapi kemungkinan besar juga akan bocor ke publik dan akan ditertawakan. Jika orang-orang di rumah sakit ini terus mempelajari saya sebagai kasus khusus impotensi jenis baru, itu akan sangat menarik. Jadi dia membuang ide itu dari pikirannya. Setelah menunggu beberapa jam, ketika langit di New York angsuran menjadi lebih cerah, Dr. Johnson datang dengan cepat. Dia mengetuk pintu dan berkata dengan wajah gembira, "Tuan Heng, selamat. Nilai CA 199 Anda telah turun menjadi 20, dan Anda sekarang sudah sembuh total." Cantik. Heng melompat dari tempat tidur dan tertawa, "Buatlah pengaturan. Saya ingin keluar dari rumah sakit dan pulang sekarang." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat teleponnya lagi dan membuka grup dialog. Dalam kelompok tersebut, sekelompok orang bertanya kepadanya tentang hasil tes kankernya. Kelompok orang ini masih menunggu tanggapannya terhadap hasil tersebut. Heng mengetik sebaris teks di grup, "Semuanya, saya telah pulih dari kanker pankreas, mohon maklum." Awalnya, Heng tidak berencana untuk langsung memberitahu mereka bahwa dia telah pulih. Terutama karena dia merasa sangat tidak senang saat memikirkan kelompok orang ini yang akan mampu mendapatkan kembali kekuatan maskulin mereka dengan sangat cepat. Tetapi ketika saya berasumsi, Charlie mengatakan bahwa dia adalah perwakilan kelas, dan posisi ini masih memiliki rasa kehormatan tertentu. Jadi dia mengirim pesan itu ke grup tersebut. Tak seorang pun dalam kelompok itu yang beristirahat. Mereka semua begadang, menunggu tanggapan Heng. Ketika mereka melihat pesan dari Heng, mereka semua merasa lega. Jadi, kelompok itu mulai mengumpulkan dana saat fajar dan segera menyerahkan mata uang kripto itu kepada Matt Finkelstein. Beberapa jam kemudian, dana pembunuhan dengan modal lebih dari 10 miliar dolar AS secara resmi didirikan di jaringan bawah tanah. Begitu dana pembunuhan ini terbentuk, ia segera mengumumkan di jaringan bawah tanah bahwa mereka akan mengeluarkan puluhan miliar dolar untuk memburu orang-orang cabul selebriti di seluruh dunia yang telah memaksa orang lain, menyebabkan kerugian serius bagi orang lain, atau bahkan melakukan pembunuhan. Dana tersebut memiliki 3 set mekanisme yang diberikan. Yang pertama adalah mekanisme pelaporan. Karena jaringan bawah tanah memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap privasi pribadi, setiap orang dapat mengungkapkan informasi apapun yang mereka ketahui tanpa khawatir. Setelah dana itu terbentuk, siapapun yang mengetahui kisah orang dalam dari para selebriti menyimpang itu dapat melaporkannya melalui saluran pelaporan jaringan bawah tanah. Setelah penutupan tersebut dipastikan benar, pengguna akan menerima sejumlah mata uang kripto sebagai hadiah. Jumlah hadiah akan dievaluasi berdasarkan nilai spesifiknya. Yang kedua adalah mekanisme pembunuhan. Setelah informasi spesifik tentang orang mesum itu terkonfirmasi, hadiah untuk pembunuhannya akan diluncurkan secara online, seperti serangan rahasia Matt Finkelstein terhadap tawana. Semua pembunuh dapat membunuh, dan mereka bisa mendapatkan hadiah jika pembunuhannya berhasil. Yang ketiga adalah mekanisme. Ini sama saja seperti mendapatkan kill dalam game online. Jika satu orang berhasil membunuh musuh, maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah pembunuhan. Jika banyak orang yang membantu dalam pembunuhan tersebut, maka orang yang membantu juga bisa mendapatkan hadiah asis. Bahkan jika pembunuh menjegal target dengan kakinya saat mengejarnya, ia masih bisa mendapatkan bantuan. Karena jumlah dananya sangat besar, secara teoritis dia dapat mengeluarkan hadiah pembunuhan sedikitnya 100 juta dolar AS. Lebih jauh lagi, yayasan pembunuhan itu juga mengungkapkan mekanisme operasinya kepada dunia luar. Apabila bukti-bukti mengenai selebriti yang melakukan perbuatan cabul itu sudah ada dan terbukti bahwa orang tersebut benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum,
menyiksa bahkan membunuh orang lain, maka bukti-bukti tentang kesalahannya akan segera diungkapkan ke publik secepatnya. Setelah buktinya terungkap, hadiah untuk pembunuhan akan diberikan. Dengan kata lain, meskipun wanita-wanita ini memiliki kemampuan untuk melindungi keselamatan mereka sendiri atau bahkan menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi, mereka masih akan menghadapi risiko kehancuran. Ketika berita pembentukan dana pembunuhan ini menyebar di jaringan bawah tanah, sebagian besar orang dalam daftar orang kaya Eropa dan Amerika ketakutan. Banyak selebriti dan bintang juga merasa ngeri. Selama beberapa waktu, harga pengawal pribadi di Eropa dan Amerika Serikat meningkat beberapa kali lipat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Blackwater bahkan mulai menarik bayaran tentara mereka dari medan perang di Timur Tengah. Pasalnya, uang yang diperoleh tentara bayaran mereka saat terjadi di Timur Tengah tidak sebanyak yang mereka peroleh dengan tetap tinggal di Amerika Serikat untuk melindungi para selebritis ini. Beberapa orang kaya raya bahkan menawarkan gaji 10 kali lebih tinggi daripada di medan perang. Untuk sementara waktu, kalangan kaya di Eropa dan Amerika Serikat berada dalam keadaan panik. Charlie sangat puas dengan efisiensi kerja Matt Finkelstein. Meskipun orang ini memiliki karakter yang buruk, kemampuan eksekusinya masih sangat baik. Namun, ketika berita itu sampai kepada Hank dan teman-temannya, mereka semua terkejut. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah suatu hari yayasan tempat mereka berinvestasi akan datang dan memberikan hadiah kepada kepala mereka. Charlie memberi mereka kepastian. Dalam kata-kata Charlie, fakta bahwa mereka mampu mengumpulkan uang untuk melakukan ini berarti bahwa mereka setidaknya telah mengambil tindakan praktis untuk memutar dari jalan yang salah. Selama mereka tidak memiliki bukti baru atas kesalahan mereka mulai sekarang, yayasan akan melupakan masa lalu atas tindakan mereka sebelumnya. Jika yayasan menerima laporan sebelumnya tentang mereka, petunjuk tersebut akan diabaikan oleh yayasan. Dengan kata lain, yayasan dapat berpura-pura tidak melihat apapun, dan tidak mempublikasikannya atau mengeluarkan hadiah untuk pembunuhan. Namun, itu hanya terjadi di masa lalu. Begitu mereka berani melakukan kejahatan baru dan dilaporkan, mereka juga akan menjadi sasaran yayasan. Perhatian khusus ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya. Bagaimanapun, kelompok orang ini termasuk Matt Finkelstein semuanya adalah binatang buas yang mendandani manusia. Jika mereka diminta untuk melakukan ini, mereka harus diampuni. Charlie menyerahkan semua yayasan operasi kepada Matt Finkelstein, yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Kejahatan yang membutuhkan kejahatan lain untuk menghadapinya, dan Matt Finkelstein paling memahami bajingan-bajingan itu, jadi membiarkan menjalankan operasi adalah solusi terbaik. Selain itu, Matt Finkelstein tidak lagi peduli dengan kesalahan apapun dan sepenuhnya berada di bawah kendali Steve. Setelah yayasan didirikan, para anggotanya siap bersama-sama memohon kepada Charlie untuk mengembalikan kekuatan maskulin mereka. Saat ini, Charlie sudah berangkat ke East Cliff bersama tim Tawana. Konser Tawana berikutnya akan diadakan di East Cliff dengan 4 pertunjukan. Sebagai seorang direktur Feng Shui, dia tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi karena dia sudah memberitahu istrinya tentang hal itu, akan tampak mencurigakan jika dia tidak datang. Saat Charlie menaiki pesawat pribadi Tawana dan bersiap untuk terbang langsung dari Aurus Hill ke East Cliff, dia menerima telepon dari Sarah Gu di pesawat.